Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Semu Kuifa di minggu ini. Are you happy today? Apakah kamu bahagia hari ini? Ternyata banyak sekali anak-anak yang happy. Banyak sekali anak-anak yang senang. Kenapa ya kalian senang hari ini? Coba, kenapa kalian senang hari ini? Oh, Semu tahu kenapa kamu senang. Karena sebentar lagi kita akan Imlek. Benar nggak adik-adik? Wah, sebentar lagi kita mau dapat angpau. Makanya kita senang. Wah, udah menghitung hari. Imleknya hari apa ya adik-adik? Semua pada tahu, hari Selasa ya. Dan hari Selasa nanti kita mulai kumpulkan angpau kita. Makanya hari ini kita happy ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau sama-sama belajar hari ini bahwa sukacita kita, senangnya kita bukan semata-mata dari angpau. Coba kalau kita dapat angpau, kita buka, sekali buka, wah cuma dapat 20.000, sedih nggak? Tadinya yang happy jadi pelit amat sih. Wah jadi marah-marah adik-adik. Ya padahal sekarang kan lagi banyak orang yang susah cari uang. Bukannya kita say thank you, malah kita jadi marah-marah ya adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita mau belajar hari ini. Kita bersukacita bukan karena angpau, bukan karena kita banyak uang, tapi karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh beribadah bersama-sama. Pagi ini Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Kuduskan, sucikan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik yuk kita bangkit berdiri semuanya. Sudah siap? Sudah berdiri? Oke, coba dilompat yuk. Wah, udah semangat ya. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau berkatakan, I am happy. Saya happy. Karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi saya. Mari kita katakan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya
Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Kita mau tetap semangat ya adik-adik. Sekarang kita mau jam. Kita mau melompat, kita mau berseru, kita mau tinggikan nama Yesus yang begitu mengasihi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. Let's clap our hands, let's dance around, let's stomp our feet and sing out loud. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. Let's clap our hands, let's dance around, let's stomp our feet, let's sing out loud, let's sing. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. And praise His name. Silakan duduk adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan buka hati kami sehingga firman-Mu yang hidup sungguh-sungguh boleh tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian pernah nggak ditolak? Orang bilang nggak boleh masuk rumah saya. Kamu jangan jadi teman saya nggak mau berteman sama kamu. Wah sedih nggak adik-adik? Atau misalnya kita lagi masuk ke kamar, kita mau bicara dengan mama kita. Tiba-tiba mama berkata, kamu jangan masuk, kamu keluar. Mama lagi mau sendiri di kamar. Wah, sedih nggak adik-adik? Sedih ya, pasti sedih. Kalau kita itu ditolak, kalau orang itu tidak mau deket-deket dengan kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus satu hari sedang mengajar orang banyak
Dan semua orang banyak itu lagi serius dengerin Tuhan Yesus berkhotbah nih, bercerita dari firman Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba ada anak kecil yang datang. Dan mereka juga mau mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Tetapi murid-murid berkata, no. Di sini bukan tempatnya anak kecil. Anak kecil nggak boleh ada di sini. Wah, adik-adik, kalau kita jadi anak itu kita rasanya bagaimana? Sedih ya adik-adik. Nah, tapi apa yang Yesus lakukan? Yuk kita lihat ya. Stories of the Bible. Jesus and the children. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! One day, some parents brought their children to Jesus so he could bless them. But the disciples scolded the parents for bothering him. Shoop, shoop, shoop. When Jesus saw what was happening, he was angry with his disciples. Hold on there. He said to them, "Let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of God belongs to those who are like these children. I tell you the truth, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it." Then he took the children in his arms and blessed them. Wah, Tuhan Yesus hebat ya adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus tidak menolak anak-anak. Malahan Tuhan Yesus berkata, "Mari kepadaku, anak-anakku." Lalu Tuhan Yesus menggendong anak-anak. Tuhan Yesus memeluk anak-anak. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Nah adik-adik, kita sudah tahu ya dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Nah adik-adik, hari ini semua mau tanya sama kita. Kita tahu nggak ya artinya Imlek itu? Banyak loh orang yang Kristen yang tidak mau merayakan Imlek. Kenapa? Karena mereka memikirkan kalau Imlek itu sama dengan sembahyang. Lalu apalagi mereka berpikir kalau Imlek itu sama dengan menyembah berhala. Nah adik-adik, kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus boleh nggak ya merayakan Imlek? Wah, kalau semua bilang nggak boleh merayakan Imlek, berarti kita nggak dapat angpau dong ya. Tapi bukan karena itu ya adik-adik. Kalau kita mau melihat dari sejarah orang China ya, orang Chinese di Tiongkok, kenapa ya mereka merayakan Imlek? Sebetulnya kalau kita lihat ternyata Imlek itu ya, Xinjia itu ternyata adalah pergantian musim. Dari musim dingin ke musim semi. Nah adik-adik, musim dingin itu enak nggak? Wah, kalau di Tiongkok, di China ya, di tempat yang utara banget ya, kalau musim dingin itu dingin banget. Sampai semua tanaman akan mati. Mereka tidak bisa bercocok tanam. Dan kalau sangat kedinginan, itu menderita adik-adik. Susah ya. Nah karena itu ketika mereka bisa melewati musim dingin dan masuk ke musim panas, orang-orang China itu sangat bersyukur. Dan mereka merayakan hari pertama, hari musim semi itu mereka rayakan sebagai tahun baru ya. Tahun baru yang kita tahu itu Imlek. Nah adik-adik, oleh karena itu mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan biasanya sebelum tahun baru itu mereka akan apa yang mereka lakukan? Mereka akan membersihkan semua rumah mereka.
Kenapa ya mereka bersihkan sampai bersih banget? Kenapa adik-adik? Karena kita tahu ya, pada zaman dahulu orang-orang China itu mereka banyakkan jadi petani dan mereka sangat sibuk untuk bekerja. Jadi bersihin rumahnya nggak bisa sampai bersih banget. Tapi ketika Imlek, sebelum Imlek, mereka akan membersihkan rumah mereka sampai bersih sekali. Ya, dan mereka juga mulai ada yang mengecat rumah. Jadi ketika masuki tahun baru dengan semangat baru, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dan biasanya rasa syukur itu mereka juga nyatakan ya buat anak-anak supaya anak-anak happy apa? Dikasih angpau. Tapi bukan anak-anak saja loh yang dikasih angpau. Kalian tahu nggak siapa lagi yang dikasih angpau? Iya, papa mama kalian biasa kasih siapa lagi? Angpaunya kasih siapa lagi? Betul, kasih ke kungkung popo, grandma sama grandpa. Biasanya kalau anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah menikah, maka mereka akan memberikan angpau ke papa mamanya. Nah, adik-adik, ini bagus sekali. Ini mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Demikian juga kita juga belajar untuk mengasihi keluarga. Biasanya kalau tidak COVID ya adik-adik, biasanya malam Xinjia, malam Imlek itu tanggal 30 menurut China ya. Tanggal 30 itu mereka biasanya akan kumpul keluarga. Dan waktu kumpul keluarga mereka akan makan bersama, menikmati persekutuan dengan keluarga. Demikian juga dengan hari pertama mereka akan mengunjungi saudara-saudara mereka. Nah adik-adik, mungkin sekarang COVID kalian tidak bisa mengunjungi saudara-saudara. Tapi jangan lupa adik-adik, telepon ya, kalau nggak bisa datang telepon. Dan jangan lupa apa? Mengucapkan selamat tahun baru. Nah adik-adik, kita mau belajar ya, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita mau belajar menghormati orang yang lebih tua kepada kita dengan cara apa adik-adik? Wah, dengan mengucapkan kungsi ya. Nih adik-adik, coba tangannya dikepal, tangan kanannya ya. Lalu tangan kirinya bungkus tangan kanan yang sudah ditutup itu. Ya, ya adik-adik, nanti adik-adik berkata, kongsi, kongsi, Yesu aini ya. Jadi kita belajar ngomong sama kungkung, sama popo, sama grandpa, sama grandma kita. Kongsi, kongsi, Yesu aini. Atau kita berkata apa lagi? Boleh lagi. Coba tanya papa mama kamu. Mau ngomong apa ya ke kungkung popo, ke anti, ke uncle? Kongsi Xingnian, Sangti Cufu nih. Boleh juga ya adik-adik. Jadi adik-adik, di tahun baru ini kita mau mengucapkan selamat tahun baru. Kita mau menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, yang lebih besar dari kita. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus mengingatkan kita, kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Yuk kita baca dari Yohanes 15 ayat 12. Nah adik-adik dari mana? Yohanes 15 ayat 12. Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, adik-adik kita mau belajar ya, di dalam minggu ini kita mau belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya,
dalam Imlek tahun ini, bahkan dalam setiap hari ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, keluarga kita, jangan lupa menyapa mereka. Jangan sampai kita asyik main handphone. Waktu ada orang yang lebih tua lewat, kita cuekin aja. Atau ada saudara datang, kita diem aja. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya untuk memanggil mereka. Halo Om, halo Tante, halo Angke, halo Anti, halo Grandma, halo Grandpa. Ya, kita mau belajar untuk mengasihi mereka dengan cara apa? Yang paling sederhana, menyapa orang-orang tua ini, orang yang lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun mengasihi mereka. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau menerima kami, Engkau mau menyambut kami, bahkan Engkau mati buat kami di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami untuk belajar mengasihi orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Tolong kami untuk menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kami, menyapa mereka, menghormati dan melayani mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah beribadah bersama-sama dengan semu. Selamat hari Imlek, selamat menikmati sukacita bersama dengan papa mama, bersama dengan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.